محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah betul kesupen monggo kula dherekaken tansah ngucapaken syukur wonten sampun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah, nikmat ingkang ageng sehingga ngantos wekdal menika kita sami pinaringan kesarasan, kita sami ngrasaken nikmat Islam, iman lan sunnah. Kanthi mekaten mugi-mugi dipun tambah nikmat Allah Subhanahu wa taala dhumateng kula lan panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Wonten kesempatan sonten iki kita petakaken kanthi tematik kemawon nggih menika kita pendhetaken napa ingkang dipun tulis Ibnu Rajab Al-Hambali wonten kitabipun Jami'ul Ulum wal Hikam. Tentunipun kanthi sekedhik dipun ringkes nyocokne kana wektalipun. Kita badhe petakaken hadis ingkang nomor 19 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Ibnu Abbas. Ingkang ngalipun an Abdullah Ibn Abbas qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saking Abdullah bin Abbas piyambakipun nyerasaken salah sawijining dina aku tau dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lajeng Nabi ndika ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Kemudian Rasulullah masih melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta tolong, minta tolonglah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'ati ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, seandainya seluruh umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat sesuatu kepadamu, hal itu tidak akan bisa tercapai illa bi syai'in qad kataballahu lak, kecuali sesuatu apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Demikian pula seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan madarat, menimpakan satu bahaya kepadamu, tidak akan bisa memberikan madarat ataupun bahaya kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran-lembaran tinta-tinta telah kering. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Demikian pula diriwayatkan
Imam Ahmad. Di dalam riwayat Tirmidzi wonten tambahan, jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengingatmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu, maka hal itu tidak akan menimpamu, dan apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan mengiringi kesabaran, dan jalan keluar itu bersama dengan kesulitan, dan kemudahan menyertai kesulitan yang ada. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang hadis ini, bagaimana cara menjaga Allah. Pripun anggenipun kula lan panjenengan sami njagi Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dipun sebataken wonten hadis jaga Allah, tegesipun ngendikanipun Ibnu Rajab, jagalah batasan-batasan Allah dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maksud penjagaan itu dengan tetap senantiasa mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Adapun menjaga batasan-batasan Allah, yaitu tidak melampaui dan menabraknya, atau tidak melebihi batasan-batasan yang diizinkan. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia termasuk orang yang menjaga batasan-batasan yang ditetapkan Allah, yang Allah puji dalam kitabnya. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafidun man khusyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa biqalb. Inilah yang dijanjikan kepadamu, kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, yang Dia tidak kelihatan, dan Dia datang dengan hati yang bertaubat. Surat Qaf 50 ayat 32 sampai 33. Kata Hafid wonten ayat kalawau dipun tafsiraken nggih menika jagi perintah-perintah Allah lan piyambakipun jagi saking tumindak dosa lan ugi piyambakipun tansah tobat. Ingkang nomor setunggal nggih menika jagi salatipun. Perintah ingkang paling baku ingkang kedah dipun jagi inggih menika perkawis salat. Allah Subhanahu wa taala merintahaken supados dipun jagi. Kanthi firman-Pun, "Hafidhu 'ala sholawati was shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah, yaitu di dalam sholat dengan khusyuk. Untuk surat Al-Baqarah 2 ayat 238. Terus kelulan panjenengan sami menika kedah jagi sholat kita. Wonten ayat sanes menika Allah sebataken walladzina hum 'ala sholatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, wonten surat Al-Ma'arij 70 ayat 34. Babakan menika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, sapa wonge sing jaga sholate
kanggo dheweke bakal oleh janji saka ngarsane Allah, yaitu bakal dilebokke ana surga. Pada hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi salat niki Bapak Ibu rahmatullah kelebet dipun wiwiti wudu kula ingkang leres nggih, lajeng ngertos wekdal-wekdal salatipun, ampun ngantos dereng wancine piyambakipun salat. Awit wekdal salat niku kelebet syarat sahipun salat. Lajeng syarat lan ugi rukun-rukunipun niki nggih kedah dipun katosaken. Semanten ugi boten kalah penting nggih menika enggal-enggal anggenipun nindakaken salat nalika sampun dumugi wektalipun nggih. Kepada mriki ibu-ibu niku senajan nembe iris-iris janganan goreng-goreng lawok niku nalika sampun adzan menika supados dipun cekapaken riyit lajeng nindakaken salat. Kados dene nalika tiyang kala didangu tentunipun nek wis didangu kok jek ora ndang teko tentunipun dadosaken murka. Niki jangan sampai fawailul lil musallin. Celaka kanggo wong sing salat. Kok malah celaka alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaiku sing tansah ngrendhe-ngrendhe salate. Jadi ditunda-tunda, diakhirkan. Semanten ugi pengaplikasian dalam keseharian, karena puncak dari itu diantaranya membuktikan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saat temene salat kuwi nyegah saka tumindak kecilan mungkar. Wong salat ning kelakuane ngidapi-dapi, kadang-kadang nek tiyang umum niku nek jengkel kali wong sing salat kelakuane sampun mending wong kaya ngene iki ora salat ning kelakuane sing becik, walaupun itu tidak benar. Maksudnya jangan sampai orang yang sudah melakukan sholat itu perbuatannya tidak baik, senang ngapusi, senang ngelarani wong liya dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu menjaga kesucian wudu. Niki dipun sebataken la yuhafidu 'alal wudu'i illa mukmin. Ora ana sing tansah jaga wudu kecuali wong mukmin. Dan hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah. Ternyata hanya sekedar wudu ini bisa menjauhkan dari sikap kemunafikan. Karena Rasulullah menyebutkan seperti ini. Wong sing seneng jaga wudu itu orang yang beriman. Maksudnya bahwa khulafatnya bukan orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga menjaga sumpahnya. Dipun sebutkan Allah, wafadu aimanakum, maka jagalah sumpah kalian. Wonten surat Al-Maidah 5 ayat 89. Hal ini disebabkan kadang-kadang manusia ini sering bersumpah tapi lupa, meremehkan, boten netepi, termasuk wonten masalah nadar. Niki kita dipun katosaken rawu jara kaul kuna anak kita mau peres warung mangan enak sangat kita udah. Ini anu didisi omongan barang ketimpol-timpol masalah boten ten nopo-nopo akhirnya boten dipun lampahi. Maka ini dia harus membayar kafarahnya. Termasuk
termasuk pula dalam hal ini menjaga kepala dan perut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud secara marfu'. Al-istihya'u minallahi haqqal haya an tahfadar ra'sa wa ma wa'a wal batana wa ma hawa. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah engkau menjaga kepala berikutkan dengan pemahamannya. Tadi termasuk apa yang dilihat, mungkin bukan pantas jangan dilihat. Begitu pula mendengarkan ketinggalan kok ibadah nebihaken saking ketaatan badhe nuwuhaken bibit-bibit kemaksiatan ditinggalkan. Seperti mendengarkan nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu nggih, pisenengane niku cek ngrungokke klenengan musikan ae. Angger darai krungu ngaji kaki-kaki ngelek. Maka biasakanlah untuk mendengar ngaji frontal niku. Begitu pula menjaga perut beserta isinya dari perkara-perkara yang haram, ini harus dijauhkan. Allah sebutkan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ojo kowe mangan bondo antarané sira kanthi cara kang batil. Mboten leres. Begitu pula Allah sebutkan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal. Jauhilah perbuatan-perbuatan syaitan. Tidak usah khawatir, Allah itu sudah jatah nyadong kepada kita. Ini disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi. Kemudian yang keempat, menjaga lisan dan juga kemaluan. Larangan-larangan Allah yang paling utama untuk dijaga adalah lisan dan juga kemaluan. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW ngendika, man hafidha ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi daulal jannah. Sapa wonge barang siapa yang menjaga sesuatu di antara kedua tulang rahangnya, itu disebut tutuk niki, dan kedua kakinya, di antara kedua kakinya itu kemaluan, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim dan Mustadraknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga kemaluan dan memuji orang-orang yang menjaganya. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Untuk surat An-Nur 24 ayat 30. Begitu pula untuk ibu-ibu juga Allah perintahkan agar menjaga pandangan-pandangan mereka. Untuk surat An-Nur. Allah juga berfirman, wal hafidina furujahum wal hafidat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Surat Al-Ahzab 33 ayat 35. Kemudian setelah kita berusaha menjaga batasan-batasan Allah, kita menunaikan perintahnya, nebihi napa ingkang dipun awisi, bagaimana penjagaan Allah terhadap hambanya. Karena disebutkan dalam hadis, ihfadillahi
yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maknanya barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, menunaikan hak-haknya, maka Allah akan menjaganya. Sebab balasan itu sesuai dengan jenis amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan menurut apa yang dilakukan. Penjagaan Allah kepada hambanya ini ada dua macam. Yang pertama, penjagaan Allah kepadanya dalam hal kemaslahatan dunianya, seperti penjagaan terhadap tubuh, anak, keluarga, dan hartanya. Siapa yang menjaga Allah di waktu muda dan kuatnya, maka Allah akan menjaganya di waktu tua dan melemah kekuatannya. Dan Allah akan menguatkan pendengaran, penglihatan, kekuatan dan juga akalnya. Terkadang Allah menjaga keturunan hambanya lantaran kesalehan setelah kematiannya. Dadi sing dijaga mboten namung badane, nggih, mboten namung napa keluarganya, tapi juga Allah menjaga keturunan-keturunannya. Disebutkan dalam firman-Nya, wa kana abuhuma soleha. Sedang ayahnya kalau adalah orang yang soleh. Dalam surat Al-Kahfi 18 ayat 82. Kedua, anak itu dijaga lantaran kesolehan ayahnya. Ini bagaimana Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Wis moro wonten setunggalipun desa dalam bahasa kita. Temriku wis ora enek blasing nyuga. Nanging Nabi Khidir ini atas petunjuk Allah tetap memperbaiki dinding-dinding rumah. Nggih, nek cara bahasane dhewe kerengkelan nekat tandangi. Nabi Musa alaihissalam niki nyelenong. Nek iso wae ya oleh kuwi golek napa opah. Nah, disinilah yang menjadikan akhir perpisahan dari Nabi Khidir alaihissalam. Di mana salah satu yang menjadikan sebab Nabi Khidir tetap memperbaiki dinding-dinding rumah yang sudah roboh tersebut, karena di bawahnya itu ada harta anak yatim. Allah menjaga harta ini sampai nanti dia tumbuh dewasa. Inilah cara Allah menjaga. Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, aku akan menambah sholatku untukmu agar dengannya Allah menjagamu. Kemudian dia membaca ayat ini. Tersebut kita berharap anak kita itu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai saat ini menambah sholatnya. Jika seorang hamba sibuk dengan ketaatan kepada Allah, niscaya Allah akan menjaganya ketika itu pula. Rumiyin dipun sebataken, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Dan barang siapa yang tidak bertakwa, maka Allah tidak akan menjaga dirinya. Dia Allah akan menelantarkan dan Allah tidak membutuhkan padanya. Lihatlah bagaimana ketaatan-ketaatan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dijaga dari panasnya api. Begitu pula Hud alaihissalam, bagaimana bumi dibalikkan, Allah selamatkan. Kemudian juga Nabi Yunus ketika di perut ikan, karena biasa menjaga Allah, Allah jaga.
Demikian pula generasi-generasi para sahabat sampai tabi'in. Bagaimana ada seseorang yang sholat di tengah hutan belantara, sementara di sebelahnya ini ada singa yang duduk memperhatikan, tapi tidak diterkam. Yang disebutkan oleh seorang nabi. Demikian pula dulu, di antara keajaiban disebutkan Ibnu Rajab dalam kitab yang sama, bagaimana Allah menjaga seseorang dari binatang-binatang yang berbahaya. Maka binatang-binatang ini atas perintah Allah tidak mengganggu, justru menjaga dirinya. Dipun sebataken Safinah, mantan pembantu Rasulullah SAW, yang pun niki numpak perang. Adalah perahu niki ambyar diterak ombak. Akhire kanton piyambakipun niki minggir wonten setunggalipun pulau mlebet hutan belantara. Sasampunipun ngaten piyambakipun kala mirsani singa. Singa itu kuat, besar. Lajeng sahabat sahabiah menika sanjang. Wahai singa, sesungguhnya aku pembantu Rasulullah SAW. Dia menyebutkan hal itu. Setelah itu singa tersebut tidak mengganggunya sama sekali. Bahkan singa tersebut menunjukkan jalan di mana arah yang dilalui manusia, dituntun. Setelah sampai jalan yang diarahkan manusia, maka singa ini meraung-raung seakan mengucapkan kalimat perpisahan, dan dia kembali ke tempat semula. Jadi kalau kita menjaga Allah, itu Allah akan menjaga kita. Jangan saya bersani. Berapa banyak masjid-masjid itu utuh ketika terjadi bencana. Bukan hanya masjid, rumah-rumah juga banyak yang utuh ketika terjadi gempa, longsor dan lain sebagainya. Ini sering kita saksikan hal semacam ini. Kebalikan dari ini adalah barang siapa yang tidak menjaga Allah, maka Allah pun akan menelantarkannya. Dan siapapun yang paling ia harapkan untuk dapat memanfaatkan pun akan mengganggu dan mencelakakannya, termasuk keluarganya sendiri. Itu seperti itu. Dulu ketika raja kafir, seorang raja kafir itu mendapatkan surat dari Rasulullah SAW yang seharusnya dia berserah diri menerima dakwah, tapi surat ini dirobek-robek dengan tangannya. Maka Rasulullah SAW juga langsung berkata, maka Allah akan mengoyak kerajaannya. Maka tidak lama kemudian dia pun dibunuh oleh anaknya sendiri. Ini terjadi. Yang kedua, penjagaan Allah kepada hambanya terhadap agama dan imannya. Ini merupakan penjagaan yang paling utama di antara dua macam penjagaan ini. Jadi penjagaan tubuh, harta, anak kita. Ada juga penjagaan agama, terhadap agama dan juga imannya. Ini yang paling penting. Allah akan menjaga dalam kehidupannya dari perkara syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat yang haram. Allah juga akan menjaga agamanya di saat hendak meninggal
sehingga Allah wafatkan dia di atas keimanan. Allah hanya akan menjaga orang mukmin yang menjaga batasan-batasannya dan akan memagari antar dirinya dengan perkara yang dapat merusak agamanya dengan segala penjagaan. Terkadang seorang hamba dapat merasakan penjagaan itu meskipun terkadang dia membenci hal itu. Bagaimana Allah menjaga? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Surat Al-Anfal 8 ayat 24. Ibnu Abbas berkata, Allah memagari antara orang mukmin dan kemaksiatan yang dapat menjerumuskannya ke dalam neraka. Banyak kita saksikan bagaimana Allah itu memagari, menolong orang-orang yang beriman. Dulu ada seorang tabi'in bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Ketika tertangkap oleh Raja Nasrani, kemudian diancam untuk dibakar, bahkan disebutkan bahwa dia juga sudah dibakar, tapi dia tetap teguh terhadap keimanannya. Inilah penjagaan Allah yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ketika dibakar ini tidak terjadi apapun, tidak terjadi apapun. Cara mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah, di mana disebutkan dalam hadis, jagalah Allah pasti kamu mendapati ada di hadapanmu. Maknanya barang siapa menjaga batasan-batasan Allah, menunaikan hak-haknya, niscaya dia akan mendapati Allah bersama dengannya di setiap keadaannya. Senantiasa Allah menjaga dirinya. Dimanapun berada, dia menjaganya dan menolongnya, membimbingnya dan meluruskannya. Oleh karena itu disebutkan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl 16 ayat 128. Kebersamaan Allah itu bukan zatnya, akan tetapi penglihatan Allah, pendengaran Allah, ilmu Allah, di mana ilmu Allah meliputi segala tempat. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha ahatta bi kulli syai'in ilma. Bahwasanya ilmu Allah meliputi segala tempat. Bisa dilihat di dalam surat At-Talaq ayat 12, surat yang ke-65. Sedang ma'iyah, kebersamaan yang khusus adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku berserta kalian berdua. Aku mendengar dan melihat. Dalam surat Toha 20 ayat 46. Ayat ini menjelaskan di permulaan la takhafa innani ma'akuma. Jangan kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Ini kalau berhenti di sini bisa disalahpahami. Akan tetapi Allah menjelaskan berikutnya bagaimana kebersamaan Allah, asma'u wa ara. Aku melihat dan juga aku mendengar dan juga melihat. Waktu surat Toha 20 ayat 46. Begitu pula perkataan Nabi Musa alaihissalam,
Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ayat dalam surat Asy-Syu'ara 26 ayat 62. Begitu pula perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ketika dikejar orang-orang musyrik Quraisy di Gua Tur. Abu Bakar ini sudah ketakutan, ya Rasulullah, menawi tiang musyrik niki, tiang-tiang sing cetau dhewe niki mirsani sukune wis kecekel awake dhewe niku bahasa kita. Nek ampurun mirsani kakinya melihat ke bawah, maksudnya dia akan melihat kita. Tapi apa jawab Rasulullah SAW dengan sangat tenang, yakin. Bagaimana menurutmu jika ada dua orang, maka Allah yang ketiganya. Nek wis awake dhewe wong loro, banjur Allah kuwi piye monggo penemu. Jadi kemudian Rasulullah menenangkan, ya janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, yaitu kebersamaan Allah secara khusus, yaitu dengan pertolongannya, menolong hamba-hamba yang beriman. Realisasi pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya, sabda beliau, ingatlah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan menjagamu, mengingatmu di waktu sempit, susah. Maknanya sesungguhnya jika seorang hamba bertakwa kepada Allah, menjaga batasan-batasannya dan menunaikan hak-haknya di waktu lapang, maka ia telah mengingat Allah. Jadi antara dirinya dengan Allah terdapat pengetahuan yang khusus, ikatan yang khusus. Allah mengingat di waktu susah. Allah akan menjaganya karena sikap ingatnya kepada Allah di waktu lapang, sehingga Allah menyelamatkannya di waktu susah ini. Antara ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mulane waktu niku Bapak Ibu najan menawi nembe gayeng-gayeng eleh mantu lagi rame-ramene tamu, maka usahakan meskipun dalam keadaan senang kita tetap ingat kepada Allah. Kita harus tetap menjaga sholat-sholat kita. Betain Allah, betain nalika kita menikon sakmangke kok wonten kesusahan, maka Allah itu akan menghilangkan kesulitan kita, akan menolong kita. Pengetahuan secara khusus ini sebagai sebab kedekatan hamba kepada Rabb-nya, kecintaan kepadanya dan pengabulan doanya. Barang siapa yang bertakwa dan melakukan ketaatan untuk Allah di waktu lapangnya, maka Allah akan memperlakukannya dengan lemah lembut dan menolongnya di waktu susahnya. Wonten hadis dipun sebataken, man sarrahu ayastahiballah lahu inna syada'idi wal karbi falyuksirid du'a firroha. Barang siapa yang senang Allah mengabulkan doanya ketika dalam keadaan sempit dan kesusahan, hendaklah ia banyak berdoa ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Mungkin dia dalam keadaan bersama teman-temannya, lagi pesta makan kambing guling dan sebagainya, maka dia tetap fikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Ad-Duha bin Qais berkata, ingatlah Allah di waktu luar, niscaya Allah akan mengingat kalian di waktu susah. Oleh karena itu Nabi Yunus pun demikian. Sedangkan Fir'aun adalah orang yang membangkang, lalai dari ingat Allah. Tatkala dia tenggelam,
berkali-kali bagaimana diingatkan. Dia diingatkan dengan berbagai macam tanda mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Buahnya belalang itu di mana-mana. Kemudian suruh berdoa nanti akan bertobat, ternyata boten. Kemudian buahnya katak di mana-mana, mengenai kodok, ngerti-ngerti. Dia meminta kepada Nabi Musa ingin didoakan nanti dia akan bertobat, ternyata tidak, membohongi. Kemudian buahnya air itu berubah menjadi darah. Berbagai macam tanda kekuasaan Allah. Tapi Firaun ini tidak tergugah hatinya, tidak mau untuk bertobat, sehingga ketika tenggelam, itu dia berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Bani Israil. Maka al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Yunus 10 ayat 91. Sampai ketemu malaikat Jibril ini nyuara gendut pengen di seselkan tutupe. Sampai ketemu kali Firman ini. Waktu nanti tobatnya itu diterima. Kenapa? Sudah membuat kerusakan yang besar. Ini jamaah persiapan untuk hari akhir, musibah terberat dihadapi seorang hamba di dunia adalah kematian. Adapun setelahnya maka akan lebih berat jika hamba tidak kembali kepada yang lebih baik. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dan perkara setelahnya di waktu sehat dengan ketakwaan dan amal saleh. Dengan itu Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dapat setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Apa yang dimaksudkan di sini? Di sini disebutkan barang siapa yang mengingat Allah di waktu sehat dan luangnya, dan ketika dia bersiap-siap untuk menerima Allah dengan kematian dan perkara setelahnya, maka Allah akan mengingatnya di waktu genting ini. Allah akan bersama waktu itu, menjaganya, membantunya, mengurusnya dan meneguhkan di atas tauhid, hingga dia menemui Allah dalam keadaan yang diridhoi. Ini banyak kisah-kisah bagaimana seperti Imam Ahmad sendiri itu ketika menjelang ajalnya itu syaitan itu datang kepadanya. Ketika dia ditalqin, atau ada seorang ulama juga ketika ditalqin dia mengatakan tidak, ternyata syaitan itu menggoda. Demikian pula Imam Ahmad ketika menjelang wafatnya, tiba-tiba dia berkata, belum saatnya. Setelah dia siuman, dia ceritakan kepada anaknya. Ternyata syaitan ini datang, kemudian mengatakan, kalau bahasa kita, hai anak, engkau telah bebas sekarang ini. Maksudnya apa? Sudah tidak usah berpegang dengan agama-agama lagi, kamu sudah bebas. Maka Imam Ahmad menjawab, tidak, belum. Seperti itu. Betapa ngerinya kalau kita itu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada saat yang kritis, bahkan ada juga orang-orang yang memang dia tipis keimanannya sehingga mati dengan cara-cara bunuh diri. Waliyadzubillah. Inilah yang kita sampaikan. Sehubungan waktu telah habis, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita. Karena ini panjang hadisnya, kita hanya cukupkan apa yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, selebihnya kepada
jamaah semuanya, amin Allahumma amin. Betul-betul pertanyaan tadi. Jadi kan masa pokoknya menjaga kepala daerah. Iya. Maksudnya kan menjaga badan atau kendaraan. Maksudnya tadi masalah musik. Nah kita ini di kampung ini kan kadang ada hajatan, dan kita kadang duduk manusia, omong itu apa? Hajatan. Tadi kampung itu yang pertama, yang kedua kan pak saudara yang kirim-kirim gitu ya, kita kan bisa terulang kepada kita kan disuruh kirim gitu kan, kita kan mau dan mau kan ikut. Nah ketika di tempat hajatan itu kan ada musik-musik yang kita bisa berbeda, itu kan kita itu susah gitu, di kampung itu kita ngomong aku nggak ikut.